Kedekatan dan kecintaan Sayyidina Abu Bakar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diragukan lagi. Bahkan telah terjalin sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan mengemban risalah Islam. Maka tak heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami tekanan dan siksaan, Sayyidina Abu Bakar pun ikut merasakan kesedihan dan luka. Bahkan lebih dalam dirasakan dibanding bila ia sendiri yang mengalaminya. Setelah turunnya surat Al-Lahab, Ummu Jamil, istri Abu Lahab yang dikatakan sebagai pembawa kayu bakar dalam surah tersebut, begitu marah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membawa batu besar, ia datang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang duduk bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menangis melihat niat Ummu Jamil tersebut. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkannya dengan mengatakan, "Biarkan saja, ia tidak melihatku." Benar saja, setelah dekat Ummu Jamil berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Hai Abu Bakar, di mana kawanmu si Muhammad itu? Aku dengar ia menyindirku." Dan istrinya si pembawa kayu bakar, di lehernya ada tali dari sabut. Demi Allah, jika aku menjumpainya, pasti akan aku pukul dengan batu ini. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin disakiti itu pun telah membuatnya sedih. Dalam perjalanan hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah berlangsungnya Baitul Aqobah kedua atau juga dikenal dengan Baitul Aqobah Kubro, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Sebagian besar berangkat dengan sembunyi-sembunyi, tetapi ada juga yang terang-terangan, seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sebagian sahabat yang telah berhijrah ke Habasyah, ada yang langsung berangkat ke Madinah 2 bulan lebih setelah Baitul Aqobah Kubro tersebut. Hampir semua kaum muslimin telah meninggalkan Mekah menuju Madinah, kecuali beberapa orang yang diberikan keringanan rukhsah untuk tidak berhijrah. Ketika Sayyidina Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah, beliau bersabda, "Tundalah keberangkatanmu. Sesungguhnya aku masih menunggu izin bagiku untuk berhijrah, dan kita akan berangkat bersama-sama." "Demi Bapakku menjadi taruhannya," kata Sayyidina Abu Bakar, "dalam keadaan seperti ini, engkau masih menunggu izin." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan. Memang benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidaklah mengatakan atau melakukan sesuatu karena hawa nafsunya, tetapi semua itu adalah atas wahyu dan petunjuk dari Allah.
Dan Sayyidina Abu Bakar masih harus menunggu lagi selama 4 bulan. Sampai suatu pagi salah seorang pembantunya memberitahukan kepadanya, ini ada Rasulullah mengenakan kain penutup wajah. Tidak biasanya beliau menemui kita pada saat-saat seperti ini. Sayyidina Abu Bakar berkata, demi ayah dan ibuku, sebagai jaminannya, beliau tidak akan menemui aku di saat seperti ini, kecuali ada urusan yang sangat penting. Nabi SAW sampai di pintu rumah Sayyidina Abu Bakar dan meminta izin untuk masuk. Setelah diizinkan, beliau segera masuk dan berkata, aku sudah diizinkan untuk pergi berhijrah. Demi ayah dan ibuku sebagai jaminannya, ya Rasulullah, apakah aku harus menyertai engkau dalam perintah berhijrah tersebut? Benar, kata Rasulullah SAW. Hati Sayyidina Abu Bakar menjadi gembira. Sungguh suatu kehormatan dan kemuliaan menyertai Nabi SAW dalam hijrah ke Madinah. Beliau merancang beberapa langkah yang akan ditempuh dalam hijrah kali ini demi mengantisipasi berbagai kemungkinan. Setelah itu, beliau pulang. Pada awal malam di hari itu, beberapa orang kaum Quraisy, tokoh Quraisy, mengepung rumah Nabi SAW dengan niat bulat untuk membunuh beliau. Menjelang tengah malam, beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib, tidurlah engkau di atas tempat tidurku. Berselimutlah dengan mantelku warna hijau yang berasal dari Hadramaut ini. Tidurlah dengan berselimut mantel ini. Sungguh engkau akan tetap aman dari gangguan mereka yang engkau khawatirkan itu. Sayyidina Ali melaksanakan perintah Rasulullah SAW tersebut, dan beliau keluar melewati kepungan para tokoh Quraisy tersebut. Bahkan beliau sempat menaburkan pasir di atas kepala mereka yang dalam keadaan tertidur. Di riwayat lain menyebutkan mereka tidak tertidur, tetapi tidak bisa melihat Nabi SAW yang melewati mereka dan tidak merasakan pasir yang ditaburkan di atas kepala mereka. Nabi SAW bergegas menuju rumah Sayyidina Abu Bakar yang telah siap menunggu dengan gelisah. Kemudian mereka berdua berjalan ke arah selatan, arah menuju Yaman, bukan ke arah utara yang menuju ke Madinah. Setelah menempuh sekitar 8 km, mereka sampai di Gunung Sur dan mendakinya. Sayyidina Abu Bakar memapah Nabi SAW yang tampak sangat kelelahan. Apalagi beliau tidak mengenakan alas kaki. Di puncak gunung, mereka menemukan gua Sur dan bermaksud bersembunyi di dalamnya. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, demi Allah, janganlah engkau masuk ke dalamnya sebelum aku memasukinya. Jika ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya, biarlah aku yang terkena, asalkan tidak mengenai engkau. Sayyidina Abu Bakar memasuki gua dan membersihkan ruangannya. Ia melihat sebuah lubang karena khawatir akan keluar binatang berbisa dari dalamnya. Ia merobek sebagian mantelnya untuk menutup lubang tersebut.
baru kemudian mempersilahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukinya. Sayyidina Abu Bakar menutupi lubang tadi dengan kakinya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring dengan berbantalkan paha Sayyidina Abu Bakar, dan beliau langsung tertidur. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar merasakan sengatan di kakinya yang menutupi lubang tadi. Mungkin ular atau kalajengking, dan ia merasa sangat kesakitan. Tetapi ia tidak mau menggerakkan kakinya karena takut akan membangunkan Rasulullah SAW. Ia berusaha keras menahan rasa sakit hingga air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah, dan beliau terbangun. "Apa yang terjadi denganmu, wahai Abu Bakar?" tanya Rasulullah. "Demi ayah dan ibuku sebagai jaminannya, ya Rasulullah, aku digigit binatang berbisa." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari tidurnya dan memeriksa kaki Sayyidina Abu Bakar. Beliau meludahi kaki yang terluka tersebut, dan seketika sakit yang dirasakan Sayyidina Abu Bakar menghilang. Mereka berdua bersembunyi di dalam gua Sur selama 3 hari. Setiap malam, Abdullah bin Abu Bakar datang ke gua tersebut untuk menemani dan menceritakan keadaan di Mekkah, layaknya seorang mata-mata melaporkan tugasnya. Amir bin Fuhairah, salah seorang pelayan Sayyidina Abu Bakar, menggembalakan domba-dombanya di kaki gunung tersebut dan mengantarkan susu ke gua untuk minuman mereka. Menjelang fajar, Abdullah segera kembali ke Mekah, dan Amir bin Fuhairah menggiring domba-dombanya di belakangnya sehingga menghilangkan jejak kaki yang dibuat Abdullah. Sebenarnya ada beberapa orang Quraisy yang sempat mendaki gunung dan menemukan Gua Sur. Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi Allah, andai kata mereka mendongakkan pandangannya, tentulah mereka akan melihat kita." "Diamlah wahai Abu Bakar," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan berbisik juga, "Dua orang dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sebagian riwayat menyebutkan di atas pintu gua tersebut terdapat sarang burung merpati dan pintu gua tertutup dengan sarang laba-laba, yang walaupun laba-laba tersebut baru saja membuatnya, tetapi keadaannya seperti sarang yang telah lama berada di situ. Karena itu akal mereka tertipu. Logika mereka membantah kalau ada orang di dalam. Semua itu adalah cara Allah untuk melindungi hamba-hambanya yang dikasihinya. Setelah 3 hari berlalu, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah, disertai oleh Amir bin Fuhairah dengan penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid yang ketika itu masih beragama jahiliyah, tetapi merupakan orang yang dapat dipercaya, sehingga Sayyidina Abu Bakar memilihnya. Singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Kuba, Madinah dengan selamat.